Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah kembali memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesempatan untuk hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sebagaimana doa Rasulullah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kita berzikir di pagi hari ini, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Masih bab yang sama dengan pekan yang sebelumnya. Akhlak dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-348. Haddatsana Harun ibnu Ishaq al-Hamdani qala haddatsana Abdah an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah. Itu dari Ibunda Aisyah qalat. Apa kata Ibunda Aisyah? Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi syai'an qattu illa ayyujahida fi sabilillah wala daraba khadiman aw imra'atan. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memukul atau
ya, membunuh dengan pedang beliau seseorang kecuali di dalam jihad fi sabilillah. Di luar itu Rasulullah tidak melakukan itu. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena memang namanya jihad, perang, ya pilihannya terbunuh atau dibunuh. Di luar itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak begitu. Apalagi mudah memvonis saudaranya, kemudian dikatakan kafir, kemudian dikatakan halal darahnya. Tidak sama sekali. Ini yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah. Illa ayyujahida fi sabilillah. Begitu. Tidak gaya-gaya orang yang suka mentakfir, tidak sama sekali. Begitu. Tidak gaya-gaya orang yang suka memvonis saudaranya. Karena konsekuensinya berat ketika saudaranya ditakfir atau dikafirkan, maka halal darahnya. Atau paling tidak ketika saudaranya ya dibid'ahkan, maka dia kekal di neraka karena setiap ya, yang bid'ah itu di neraka begitu. Tidak seperti itu, tapi kemudian Rasulullah di dalam jihad fi sabilillah. Kemudian wala daraba khadiman aw imra'atan, dan Rasulullah itu tidak pernah memukul dengan tangannya siapa pembantunya atau orang yang berkhidmat kepadanya seperti Anas bin Malik. Juga tidak pernah memukul perempuan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat kepada para suami ini. Begitu. Untuk tidak memukul perempuan. Di dalam fikih itu, kalaupun seorang perempuan itu harus dipukul karena ingin mengingatkan, ya, pukulannya itu ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan. Dipilih tempat-tempat yang banyak dagingnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu pun tidak dengan niatan ya untuk menyakiti, begitu. Ya maksudnya jangan di wajah yang itu langsung masuk ke tulang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ghairu mubarrih, bahasa dalam syariat seperti itu. Itu pun tidak karena ingin menyakiti tapi mengingatkan. Itu pun kalau istrinya nusuz, ya nusuz itu kalau melanggar ya perintah-perintah syariat begitu. Kalau pada akhirnya harus diingatkan dengan itu, tapi sebelum itu tidak dilakukan. Itu pun tidak menyakiti. Hati-hati sekali. Wala daraba khadiman aw imra'atan. Rawahu Muslim wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Apa kata Ibunda Aisyah? Tukhbir as-sayyidah Aisyah an kamali akhlaqihi asy-syarifah, tentang sempurnanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta tanfa'annahu daraba ahadan biyadi asy-syarifah illa fil jihad. Tidak pernah sama sekali Rasulullah itu memukul atau menebas kecuali di dalam jihad fi sabilillah. Fa innahu yatatallabu syiddah wal quwwah, karena memang di dalam jihad fi sabilillah, di dalam perang ya perintahnya atau pilihannya terbunuh atau dibunuh. Wa qad qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ubay bin Khalaf la'anahullahu fi ghazwati Uhud. Kecuali orang munafik Ubay bin Khalaf yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perang Uhud. Wala syakka annahu syarru khalqillahi, itu min man qatala nabiyan au qatalahu nabi gitu. Jadi pilihannya itu kenapa kok dibunuh oleh Nabi? Karena ia memang berniat membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. Pilihannya dia terbunuh duluan atau Rasulullah yang terbunuh duluan. Itu karena sudah berhadap-hadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, catatannya kata penulis walaisa hada gharban bal huwa i'la'i lidinillahi ya wa nusratihi. Ini bukan ya karena hawa nafsunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam jihad niatnya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala begitu. Wala darba khadiman, begitu juga Rasulullah tidak pernah memukul orang yang berkhidmat kepada beliau. Sebagaimana Anas bin Malik yang kami sampaikan beberapa kali bahwa beliau umur 10 tahun kemudian diantarkan oleh ibunya untuk berkhidmat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga berkahnya berkhidmat dengan Rasulullah itu adalah beliau masuk 5 teratas jajaran sahabat yang meriwayatkan hadis terbanyak di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Bersama Ibunda Aisyah, bersama Abu Hurairah, bersama Jabir bin Abdullah. Faqad warada husna muamalatihi li Anas bin Malik. Begitu. Kemudian
ya sudah disampaikan bagaimana muamalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang baik dengan Anas bin Malik, begitu sebagaimana hadis yang sebelumnya tidak pernah mengangkat suaranya, begitu. Kalau Anas bin Malik itu melakukan kesalahan, langsung dimaafkan, begitu, dimaafkan. Min dzalika hiya ar-ridha bima qadarallahu min af'ali wa aqwalin wa kadzalika qadha ma ghaibihi, begitu. Kemudian itu pun dilakukan karena keridhaan kepada Allah, begitu. Kemudian juga Rasulullah menerima takdir dari Allah. Jadi Rasulullah pemaaf itu ya karena bentuk Rasulullah itu ridho kepada apa yang terjadi kepada beliau, begitu. Wala daraba imra'atan qattu au zaujatu min zaujatihi, kata penulis bahwa juga Rasulullah tidak pernah memukul sama sekali qattu gitu istri-istri beliau, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gitu. Maka ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian ya, marahnya bukan karena beliau ya yang disakiti, tetapi ketika Islam yang ya direndahkan maka beliau marah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti dulu pernah kejadian ketika Rasulullah itu dikarikatur sebagai karikatur yang sangat buruk sekali. Kemudian ketika kaum muslimin itu marah, sudahlah, begitu. Rasulullah itu pemaaf, katanya. Tidak. Kalau urusan-urusan syariat yang direndahkan, maka Rasulullah SAW marah, begitu. Tapi kalau urusan-urusan pribadi beliau, Rasulullah masih bisa menahan marah-marah beliau, begitu, dimaafkan. Tapi kalau sudah syariat yang direndahkan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan marah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian faidahnya ya darbul walid libnihi yakunu litta'dib wa laysa litta'dzib. Ini dia juga faidah yang bisa diambil dari hadis ini. Kata penulis, bahkan ketika memukul ya atau seorang bapak memukul anaknya bukan karena ingin menyakiti, begitu. Tetapi niatnya harus karena ingin ya mengajarkan adab kepada anaknya, begitu. Yang dirahmati Allah. Jadi niatnya jangan karena ingin menyakiti anaknya. Ya kemarin pernah ada viral seorang ibu-ibu yang terekam video, begitu anaknya menangis di pinggir jalan. Ibunya ini seorang pemulung sampah, kemudian anaknya nangis mungkin minta apa, dari saking ruwetnya barangkali pikirannya, anaknya terus menangis, masih kecil gitu. Masih umur 3 tahun barangkali, terus menangis merengek-merengek. Akhirnya ibunya kehilangan sambil membopong karung sampahnya itu, sambil kemudian anaknya terus menangis, kemudian pada puncaknya ibu ini marah dan menendang anaknya hingga terjatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi kasihan, mungkin pada satu sisi si ibu ini mengalami ya pikiran yang berat sehingga melakukan perbuatan seperti itu. Jadi kepada para ayah itu memukul anaknya adalah niatnya untuk memberikan pengajaran berupa adab, tetapi bukan untuk menyakiti. Kemudian juga faidah yang kedua, al-hulmu fil muamalati yuaddi ila dawamil usrati wa adamil furqah, begitu. Kemudian lemah lembut dalam ya bersosial, dalam bermuamalah, dalam berinteraksi, begitu. Kemudian bisa menunjukkan kepada langgengnya, gitu. Langgengnya persaudaraan, langgengnya pertemanan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi tidak memaksakan kehendak, pokoknya kalau maunya gue harus seperti ini, begitu. Lo siapa, begitu, harus ngikutin saya, begitu. Tidak, tapi di sini ada kalimat ya al-hulmu, lemah lembut dalam muamalah itu bisa menjadikan langgeng persahabatan, langgeng pertemanan, kemudian langgeng ya macam-macam, wa adamul furqah, kemudian tidak ada perpecahan di antara orang-orang yang beriman. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya qadmul ghaidi wa tahakkum fin nafsi dalilun ala quwwati syakhsiyati. Nah, ini dia. Kata penulis juga, apa yang bisa kita ambil manfaat dan faidah dari hadis ini, dari hadis Rasulullah, ya sangat pemaaf sekali. Jadi ketika seorang itu mampu ya menahan amarahnya, kemudian mampu menahan dirinya untuk tidak emosi, ini pertanda bahwasanya kuwatus syakhsiyah, kepribadian dia itu adalah kepribadian yang sangat kuat dan kepribadian yang sangat baik, begitu.
Jadi kepribadian seseorang itu dilihat dia itu baik atau tidak ketika dia mudah marah atau tidak mudah marah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau mudah marah berarti kepribadiannya masih belum matang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Gitu. Tapi kalau pemaaf, ya dalam hadis ini disampaikan, kemudian ya tidak mudah ya tersulut emosi, berarti kepribadiannya sudah matang begitu. Ibaratnya mangga sudah enak dan lembut ketika dimakan. Ketika tidak matang masih celok, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Meskipun ada aja orang yang suka rujaan ya mangga yang masih celok-celok itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala begitu. Kemudian kaful jawarih anil adza, kemudian menahan anggota badan kita ini untuk tidak menyakiti orang-orang. Karena apabila itu nanti tidak meminta maaf kepada orang yang disakiti kita, nanti sebagaimana dalam surah Yasin, nanti kita anggota badan kita ini adalah yang akan bersaksi di hadapan Allah. Nah, di mana kita itu menampakkan kekuatan dan keperkasaan kita, asyiddah wal quwwah fil jihad begitu. Jadi menampakkan kekuatan, kegarangan, keganasan itu bukan di depan temannya, bukan di depan istrinya, bukan di depan handai taulannya, tapi fil jihad, di dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ayat wa'iddu mastata'tum min quwwah wa mir ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Jadi persiapkan kekuatan-kekuatan ya berupa ya kekuatan badan, kemudian kekuatan persenjataan begitu untuk menakut-nakuti mereka yang menakut-nakuti orang-orang beriman begitu dalam ayat seperti itu. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, supaya orang-orang kafir itu tidak mudah menyakiti, menakut-nakuti, menyerang dan lain sebagainya orang-orang beriman begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita berdoa dikuatkan untuk meneladani sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam diri sendiri, kemudian keluarga dan juga kita dalam bermasyarakat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.